Assalamualaikum guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya mau ajak teman-teman kulineran lagi. Kali ini saya mau ajak teman-teman ke Natrabu. Ini salah satu tempat kuliner makanan Padang legendaris. Sudah ada sejak 1958. Dan teman-teman tahu nggak? Natrabu itu adalah sebuah singkatan. Kira-kira singkatannya apa? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Singkatan dari apakah Natrabu? Nanti saya jelaskan. Sambil kita masuk ke dalam, yuk kita cicipin Natrabu kuliner legendaris. Dan Natrabu ini adalah restoran Padang favoritnya salah satu tokoh dari Malaysia, Mahathir Mohamad. Yuk masuk ke dalam. Makanan sudah terhidang di depan saya dan sekali ini saya pesan yang terkenal di sini adalah rendang ya. Lalu ini bisa dibilang makanan surganya dari Minang, yaitu gazebo. Teman-teman pernah ada yang makan gazebo? Gazebo ini adalah lemak sebenarnya yang biasanya diambil dari punuk sapi, dan makin tipis dagingnya gazebo ini makin mantap. Dan tapi teman-teman siap-siap ya dengan gazebo. Kalau teman makan gazebo, karena perbandingan lemak dan dagingnya itu bisa 3:1, jadi siap-siap dengan kolesterol. Ini gazebo. Nah, dia terisi dengan lemak semua, mayoritas lemak 3:1. Lalu saya pesan juga rendangnya, dan untuk lauknya, untuk sayurnya saya pesan terong balado. Ini juga ada sambal hijau dan semuanya ini diplastikin. Ini terlihat sangat higienis banget. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari rendangnya dulu. Bumbu rendang, bismillah. Yang membedakan rendang yang buat Minang atau enggak, itu di bumbunya. Dan ciri khas Natrabu ini salah satunya adalah di rendang. Tapi yang kadang orang-orang nggak banyak tahu, surga makanan Minang selain rendang itu adalah gazebo. Nanti kita coba gazebonya seperti apa. Di awal tadi saya sempat ulas nama dari Natrabu. Jadi Natrabu ini adalah sebuah kepanjangan, teman-teman. Kalau saya nggak salah, nama kepanjangannya adalah National Travel Bureau. Karena awalnya pendiri dari restoran Natrabu ini itu awalnya bukan membuka rumah makan Padang, tapi ini bisnis sampingannya. Bisnis utamanya itu adalah travel. Dan ternyata sampai sekarang yang berkembang adalah bisnis makanan Padangnya. Bahkan karena makanan di sini itu bisa dibilang rasanya otentik banget. Bahkan ini merupakan satu-satunya, kalau saya nggak salah, satu-satunya restoran Padang yang jadi favoritnya Mahathir Mohamad, salah satu tokoh Malaysia. Bismillah. Bumbu rendangnya mantap, rasa manisnya, bismillah. Terong baladonya di sini itu nggak hanya isinya terong sama sambal, tapi selain dia ada terong dan sambal, dia juga ada tempe dan ada ikan asinnya. Sekarang yang berlemak, gazebo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gazebo sendiri ini karena bagian dari punuk sapi, jadi dagingnya ini dikit, bisa dibilang nih sebagian besar, teman-teman bisa lihat di sini ini lemak semua. Bagian dagingnya itu dikit banget, cuma di bagian sini, di ujung sama di ujung sini. Dan memang semakin tipis dagingnya itu semakin gurih rasanya. Enggak setiap restoran Padang itu menyediakan gazebo, karena tertentu aja restoran Padang yang punya gazebo. Dan karena di gazebo ini dagingnya beda ya dengan yang dipakai di rendang, jadi tekstur daging yang menempel di gazebo pastinya juga berbeda dengan yang dipakai di rendangnya. Di gazebo ini karena nempel sama lemak, jadinya dia lebih empuk, lebih juicy dibandingkan dengan yang dipakai di rendang. Bismillah. Biar saya lupa, teman-teman, sambal hijau. Di sambal hijaunya ini, nah ini yang saya suka, ada petenya.
Saya cobain sambal hijaunya. Saya makan sama rendangnya doang. Ini bisa habis 2 doang nih. Atau sama gazebo aja juga bisa habis. Cuma di sini saya mau cobain dua-duanya. Untuk teman-teman, gazebo dan rendangnya ini juara. Dan sekarang ini menjelang maghrib ya, jam 5:30. Agak sepi. Dan memang sengaja sih, saya tuh kalau buat konten makanan, apalagi sekarang masih dalam periode PPKM, yang alhamdulillah levelnya semakin turun ya. Cuma untuk jaga-jaga aja, saya pilih ketika waktu-waktunya yang sepi. Jadi kalau pas banget jam makan siang, rame. Kalau pas banget jam makan malam, juga rame. Makanya sekitar jam 5, jam 5:30 pulang-pulang kantor, kayaknya rasanya itu yang pas untuk buat konten makanan, karena cenderung sepi. Jadi bukan karena nggak laku ya teman-teman, karena memang sengaja saya pilih waktu-waktunya itu dimana kira-kira nih ketika saya datang atau buat konten, itu pengunjungnya nggak terlalu banyak. Jadinya buat konten juga bisa fokus, nggak banyak terdistract sama yang lain. Bismillah. Dan saya nggak sadar teman-teman, rendangnya udah habis, tinggal bumbunya doang. Ini enak. Bagian punuk atau bagian sandung lambur, tapi jangan sering-sering ya. Bismillah. Nasinya habis. Tinggal saya mau habisin sandung lamurnya. Pakai bumbunya. Bismillah. Niatnya makan sedikit doang, tapi habis juga. Alhamdulillah, nikmat banget sore ini. Dan ini waktu yang pas rasanya menjelang maghrib. Ya, menjelang makan-makan malam rasanya yang pas. Tadi saya mau cobain lauk yang lain, tapi sadar diri kemampuan perut saya nggak sebanyak itu. Jadi rasanya ini cukup. Dan ini menu yang legendaris di sini, yaitu rendang dan gazebo-nya. Teman-teman kalau kesini jangan lupa cobain 2 menu ini, rekomendasi dari saya, dan rasanya mantap banget. Cuma perlu hati-hati kalau teman-teman sering makan lemak, mungkin perlu diatur waktunya dulu sebelum mesen gazebo, atau setelah makan gazebo nanti diatur dulu untuk konsumsi lemaknya sedikit-sedikit dikurangin biar nggak terlalu kolesterol. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikutan kulineran legendaris Jakarta edisi kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan kulineran legendaris Jakarta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.